MTA TV, media syiar Islam. Di antara hal yang dimana Nabi SAW sangat menjaga hati, keadaan dan kondisi masyarakat di sekitar beliau, kita ketahui bahwasannya Ka'bah ini, hadis ini sering sekali saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW menguasai Ka'bah, Mekah pada waktu itu tepatnya, yang mana pintu Ka'bah ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim itu ada dua pintu. Pintu yang hari ini kita lihat, dan ada pintu yang sejajar dengan pintu Ka'bah hari ini yang dia dekat dengan rukun Yamani. Iya, dan pintunya waktu itu rendah, sejajar dengan lantai atau tanah lah ya. Dan begitu juga Hijr Ismail waktu itu bergabung dengan Ka'bah. Tapi karena waktu itu orang-orang Mekah mereka kehabisan bekal, sehingga jadilah Ka'bah seperti yang kita lihat hari ini. Ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, beliau punya kekuatan. Beliau mampu untuk memindahkan Ka'bah atau membuat pintu Ka'bah menjadi dua seperti dibangun Ibrahim. Beliau mampu karena beliau pemimpin pada waktu itu. Beliau kuat. Dan bersama dengan itu juga beliau mampu untuk menurunkan pintu Ka'bah dan merempatkan Hijr Ismail dekat dengan Ka'bah. Mampu dilakukan oleh Nabi. Karena beliau Nabi, beliau Rasul. Dan juga kota Mekah sudah dikuasai oleh beliau. Tetapi Nabi SAW berkata kepada Aisyah, dikarenakan kekhawatiran beliau kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga ada sesuatu di dalam hati mereka, kenapa Ka'bah ini diubah? Sehingga dengan hadis ini para ulama menyebutkan hendaknya seseorang terkadang dia mengalah dalam perkara-perkara yang itu bukan sesuatu kewajiban, ya, bukan perkara-perkara pokok, tapi perkara-perkara afdoliyah, ya, untuk mengalah supaya bisa kita mengambil hati saudara-saudara kita muslimin. Sebagaimana sering saya sampaikan, betul, menegakkan sunnah, betul, ini sunnah harus kita jelaskan, sunnah harus kita dampakkan, ini begini harus. Tapi menjaga perasaan muslimin juga salah satu dari sunnah Rasulullah. Makanya harus dikompromi, ini juga diamalkan, ini juga diamalkan. Jelas ya? Tapi ketika itu bentuknya adalah perkara kesyirikan, itu adalah perkara kebidahan, itu perkara maksiat, maka nggak boleh kemudian kita, ya sudahlah ngalah aja lah untuk saudara kita muslimin juga bisa, ya kalau jenggotnya terlalu lebat-lebat kan orang takut, udahlah cukur jenggot aja lah. Ya, atau kalau kalau kita membuat perayaan-perayaan nggak ikut perayaan ini, perayaan itu dan sebagainya, nanti orang-orang akan menjauh dari kita. Udah kita ikut aja lah. Oh, kita nggak membahas bab itu. Perkara yang itu bentuknya terlarang dalam agama, apakah itu bentuknya syirik, apakah itu bentuknya haram, ataukah bentuknya istilahnya kebidahan dan lain sebagainya, maka tidak ada hal yang mengalah di situ. Tapi ini perkara-perkara afdoliyah. Ya, karena Ka'bah pintunya satu ataukah pintunya dua, itu tidak akan mengurangi sah atau tidak sahnya orang tawaf di Ka'bah. Kan begitu? Ya, begitu juga ketika Hijr Ismail menjolor keluar, itu tidak akan mengurangi daripada keabsahan seseorang itu untuk tawaf. Tapi itu perkara afdoliyah saja. Makanya terkadang para ulama ketika dia membahas sebuah permasalahan, ini hukumnya demikian, sunnah dari Nabi demikian. Jelas, ini sunnah dari Nabi. Tetapi dari sisi praktek di lapangan, terkadang mereka mengatakan, ya sudah, ketika untuk mengambil hati muslimin dan supaya tidak terjadi fitnah di tengah-tengah muslimin, maka tidak ada masalah seseorang misalnya menjaharkan membaca bismillah. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam keadaan beliau menjelaskan tentang sunnah dari Nabi SAW membaca bismillah itu sirran, laisa jahran. Bismillah dibaca tapi sir. Namun sisi tatbiqiyah amaliyah, ketika kita berhadapan dengan muslimin, maka ada sikap yang berbeda. Dari fatwa para ulama, apa tujuannya? Supaya bisa menjaga hati-hati muslimin, agar kita tidak merasa beda dengan mereka, dan mereka juga nggak merasa asing dengan kita. Faham di sini ya? Tapi kalau itu bentuknya, saya tegaskan kembali, hal-hal yang haram saya sebutkan di sini, di apa yang saya sebutkan tadi, maka seperti kata Imam Syafi'i, adapun keinginan manusia itu nggak ada habis-habisnya. Maka yang paling terpenting kita ikuti syariat, kita ikuti apa yang kata Allah, apa yang kata Rasul. Faham ya? Namun ada hal-hal yang saya sebutkan tadi itu benar-benar harus dijaga. Nah tentunya
butuh ilmu untuk kita memahaminya. Ya, mana perkara yang itu bentuknya afdoliyah, mana perkara yang itu bentuknya bukan afdoliyah, mana yang boleh kita bahasa Acehnya menjiat, bacut, Iya. narik ulur sedikit, mana yang sifatnya memang kita harus satu warna. Ya, jadi jangan kemudian dengan sikap-sikap kita yang kesemangatan kita yang kemudian tidak memandang hal yang ada di sekeliling kita, yang mungkin terkadang saudara-saudara kita muslimin mereka ya tidak suka dengan kita bukan karena konten yang kita sampaikan, Benar. atau mungkin cara dan metode kita. Nah, disinilah yang perlu untuk kita melihat kembali, mengkaji kembali agar bagaimana ya apa yang akan kita sampaikan itu menjadi sesuatu yang indah. Masya Allah. Tetapi ketika kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tetap ujian itu akan ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, nggak mungkin nggak ada. Pasti akan ada A, B, C, dan D. Tetapi ada meminimalisir ya dengan cara hal yang saya sebutkan tadi. Dan ini mungkin silahkan kita baca buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama kita. Mereka akan menjelaskan hal yang seperti ini. Ya. Makanya saya mendapatkan ada satu fatwa dari Syekh Sulaiman Ruhaili, hendaknya para muslimin ya untuk tidak menyelisih apa yang menjadi kebiasaan masyarakat mereka.